Ya puji Tuhan, teman-teman sekalian, kita boleh ada dalam anugerah Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, tentunya Tuhan beserta sama kita. Amin. Nah, kita bicara tentang kekhawatiran. Nah, orang bilang siapa sih yang nggak khawatir? Nah, saya melihat ada keluarga-keluarga di sini cukup komplit. Bukan komplit apa, tetapi cerita hidupnya cukup komplit. Dan belakangan ini memang kita sedang bergumul semuanya ya, tak terkecuali semuanya. Kalau tidak terdetek nggak bergumul itu karena belum cerita saja. Nanti kalau dia sudah cerita, wah ternyata sama-sama juga. Nah, puji Tuhan, saya akan membagikan beberapa ayat, 3 ayat di sini supaya kita belajar sama-sama tentang apa itu kekhawatiran, kemudian ketika kita ngalamin kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan, kemudian peran kita, terus kemudian peran daripada malaikat Tuhan, peran Tuhan sendiri atas kita itu seperti apa, sehingga membuat kita semakin dewasa. Saya pikir saudara sekalian, apapun masalah yang melewati hidup kita, kalau kita semakin dewasa dalam Tuhan, pasti kita akan kuat. Amin. Nah, saya akan membaca di sini, kita baca sama-sama ya dalam Matius 6 ayat 27 yang mengatakan 1, 2, 3, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, kekhawatiran memang harus ada, karena kalau nggak khawatir malah bahaya, saudara. Nah, kemarin waktu saya sedang mengantar Jason ke sekolahan itu kan nggak jauh itu ya. Saya sudah pakai lengkap helm semuanya. Agak hujan, akhirnya buru-buru. Betul. Jadi sesuai yang apa saya bilang itu, ada seorang gadis itu yang memang dari kanan langsung ke kiri tanpa aba-aba. Ya saya nabrak dikit, untungnya rem agak kuat dan kaki saya juga ikut pasang kuda-kuda, akhirnya gak terjadi yang lebih fatal lagi. Waduh. Nah, saudara sekalian, di jalan itu nggak bisa terdetek loh ya. Jadi kita udah bener, orang lain bisa salah. Ya, makanya kita adalah menjaga dan waspada. Nah, kalau orang nggak pernah khawatir juga bahaya. Akhirnya kita tanya sama anak muda, bagaimana masa depanmu? Wah, saya tetap percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Tetapi hari-hari tidur-tiduran, sekolah juga nggak belajar banyak, dia selonong boy saja yang dia sudah umur juga yang harus mulai berpikir untuk menabung, mulai berpikir untuk masa depan. Bagaimana kita melihat orang tua kita yang jerih payah udah banting tulang pun, ya tulang satu-satunya dibanting-banting, tetapi juga tidak mencukupi semuanya. Dan anak-anak sebaiknya melihat bagaimana karya orang tua sampai mereka di tataran sampai di sini ini banyak yang diurusin dan tidak sepele hidup ini. Kita sudah kadung hidup, kalian sudah kadung hidup, jadi berpikirlah untuk tanggung jawab. Dan kita melihat bahwa para orang tua kita juga mengalami hal-hal yang nggak tahu kapan Tuhan akan jemput mereka, dan apakah kita tetap mengandalkan situasi itu. Tentunya saya berharap tidak. Nah, harus ada kekhawatiran, meskipun nggak terlalu khawatir. Kekhawatiran ada, itu sehat. Artinya kita punya akal dan pikiran untuk bisa melakukan sesuatu untuk menjagai semuanya. Tetapi yang masalah itu adalah terlalu khawatir. Terlalu khawatir tidak akan banyak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu sekarang kan mulai berpikir sebentar lagi anak-anak naik kelas, kemudian di kelas baru juga membutuhkan biaya yang baru lagi, minimal buku-bukunya. Kemudian yang lulus nanti juga kita operasikan otak kita. Nanti mereka mau masuk kemana? Kita pengennya supaya dari negeri ke negeri lagi. Tetapi kita lihat mereka juga ogah-ogahan belajar dan sebagainya. Jadi anak-anak, cara membantu orang tua adalah milikilah pendidikan yang baik, milikilah nilai-nilai yang baik, supaya dengan itu kalian bisa menyeberang ke tingkat yang lebih tinggi itu dengan dibantu. Salah satunya adalah oleh pemerintah kita. Dengan adanya di sekolah tertentu, kalian tidak membayar banyak dibanding dengan sekolah swasta misalnya. Itu cara membantunya. Sudah belajar nggak mau, kemudian ketika itu juga pengennya ke swasta, kemudian pengennya yang lebih lagi. Belum lagi di swasta itu teman-teman juga punya gadgetnya udah beda, mereka punya cara makan waktu di kantin juga beda. Jadi persoalan lagi buat orang tua untuk menggenapi semuanya itu.
Tetap ada kekhawatiran, tetapi jangan terlalu khawatir. Ketika khawatir banyak juga nggak akan menambahkan apa-apa di jalan hidup kita. Dan saya melihatnya begini, orang terlalu khawatir malah kebanyakan ya kesehatan akan terganggu. Kemudian dia punya olah pikiran, olah kata-kata juga terganggu. Dan akhirnya aktivitas juga menjadi terganggu. Karena kekhawatiran itu akan merebak ke dalam pikiran kita. Kita mikirin terus, akhirnya yang ada di depan mata kita nggak pernah kerjain. Jadi akan menjadi sia-sia komplit malahan begitu. Yang menentukan masa depan kita adalah ketetapan hati dan bukanlah kekhawatiran. Amin. Jadi terlalu khawatir tidak akan membuat masa depan kita menjadi baik. Tetapi nggak khawatir itu lebih ngeri lagi. Malah nggak punya penjagaan yang luar biasa. Karena hidup, nah Depok dianggapnya kota lah ya. Jadi hidup di kota itu nggak segampang membalikkan telapak tangan kita. Perlu perjuangan yang luar biasa. Dan kita melihat di jemaat kita, anak-anak muda, itu terlalu banyak orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya. Dan ketika engkau sudah umuran remaja itu, yang umur yang paling susah diatur kan. Jadi pengennya apa, pengennya beli apa, kemudian dia juga mainnya juga sangat menyedihkan buat orang tua yang nungguin sampai malam-malam, nggak pulang-pulang dan sebagainya. Dan itu yang menjadi perincian kalian bahwa orang tua itu jerih payah, tidak cuma banting tulang maksud saya untuk mengerjakan sampai hari ini. Mereka sudah punya rumah, punya pekerjaan, itu nggak gampang. Kalian kan barusan lahir misalnya begitu ya. Jadi nggak tahu jerih payah mereka. Nah makanya saran saya di orang tua itu di rumah semoga tetap tampilkan foto-foto masa lalu waktu menikah, waktu berjuang. Itu supaya mereka bisa melihat dan mereka menghargai apa yang ada. Jadi hargailah yang ada supaya kalian diberkati oleh Tuhan. Penentu jalan kehidupan kita adalah rancangan Tuhan dan peran kita untuk selalu mengandalkannya. Pertanyaan besar buat kita adalah apakah hidup ini ada dalam rancangan Tuhan. Sejak bakal anak Tuhan sudah merancangkan kita. Tetapi yang kedua kita punya free will, kita punya hak bebas untuk menolak itu. Misalnya bangsa Israel kan sudah dirancangkan untuk teokrasi. Tuhannya itu hanya Tuhan saja. Tetapi karena dia meminta, kemudian Samuel bilang kepada Tuhan, ini bagaimana ini bangsa Israel yang pengen memiliki raja. Ya sudahlah, carilah seorang raja. Ingatlah bahwa yang ditolak bukan kamu, tetapi akulah Tuhan yang mereka tolak. Akhirnya setelah itu terjadilah ketika di zaman raja-raja, sebelum raja-raja hakim, maka di situ penuh dengan segala dinamika kehidupan yang sangat menyakitkan. Nah, jadi Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik, ya. Tetapi penolakan itulah yang membuat Tuhan juga silakan sajalah. Karena Tuhan Allah yang mendidik kita, jadi membuat kita juga ngikutin jalan kita. Akhirnya berakhirnya menjadi baik, bagus. Karena oh Tuhan ternyata jalan yang aku ambil ini adalah jalan yang kurang baik bagi aku dan juga keluargaku. Kata firman Tuhan, ada orang berpikir bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang lurus. Ternyata ujungnya menuju kepada sesuatu yang tidak baik, kebinasaan dan sebagainya. Dan kita mulai menyadari bahwa tentunya anak-anakku sekalian punya cita-cita toh. Nggak punya cita-cita ya jangan. Kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu sampai setinggi langit. Tetapi Tuhan bilang bahwa mari kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Tetap beriman kepada Tuhan, tetapi ora et labora. Tuhan sudah merancangkan, tetapi kerja dari kita juga ada. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk kita pakai itu, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan menerima keselamatan. Tetapi bukan sekali selamat, tetap selamat. Tetapi ada hal yang harus kita, siapa yang tetap selamat, artinya yang tetap bertahan di jalurnya Tuhan. Nah, kita sedang mengusahakan itu kan. Bukankah kita repot-repot sampai di sini dalam rangka menjaga itu supaya kita tetap di jalan yang benar. Kemudian selanjutnya Lukas 8 ayat 14, kita akan baca sama-sama 1 2 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya
Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mendengar firman adalah baik. Kemarin saya bicara tentang ayat-ayat firman Tuhan dalam khotbah, dan kemudian saya record di screen recording ada, kemudian saya record video ada, kemudian di satu lagi ada lagi. Jadi sampai saya 3 dubbing supaya tidak ketinggalan salah satunya. Dan karena saya saya upload semuanya 3-3-nya. Nah, itu saja kadang-kadang nggak cukup loh saudara. Apalagi dalam rangka kita mendengar langsung kayak gini, pikiran kita kan bisa kemana-mana kan. Waktu kita sedang mendengarkan, melihat orang yang lagi berjalan, orang lagi menyiapkan apa, lagi anak-anak lagi jalan, kemudian ada orang yang ngajak ngobrol sama kita. Nah, kalau bagi pengkhotbah, kalau melihat jemaat kemudian ada yang ngobrol, atau ada yang ngajak ngobrol, atau ada yang kasih permen, itu sangat mengganggu di atas. Nah, lantas kita kan nggak boleh marah. Kecuali saya waktu menjadi guru, saya bisa tegur tuh orang. Tetapi kalau menjadi seorang pendeta, ya kita kadang mesti diulang lagi sampai dia konsentrasi untuk mendengarnya. Makanya pesan saya sebagai gembala adalah ketika ini sudah disampaikan PPT juga, PDF-nya sudah disampaikan, kemudian ada video juga yang nanti saudara bisa ulanglah itu. Karena menurut penelitian, orang mendengar khotbah sampai ngerti itu minimal 3 kali. Saya sendiri pengkhotbahnya itu mengulang terus supaya saya juga mengerti, memahami apa yang saya sampaikan itu mendarat kepada semua jemaat atau tidak. Belum lagi sudah kita sampaikan dengan begitu penuh ini, ada yang ngantuk juga, ada yang tertidur. Dan itu sangat mengganggu, artinya nggak mungkin ngulang lagi. Kasihan yang udah melek konsentrasi sejak awal, saudara. Jadi itulah makanya saya mencoba berbagai cara supaya firman Tuhan itu mendarat ke dalam setiap hati kita. Nah, tentunya sebagai gembala memang harus menyampaikan itu berulang-ulang. Kemudian ya namanya gembala kan harus itu. Ada seorang gembala yang dia memang tiap minggu harus berkhotbah. Dia bisa kasih ke orang lain. Tetapi artinya makna atau mendaratkan itu dari ujung ke ujung sampai mendewasakan jemaat itu membutuhkan tiap hari. Dan bahkan setelah, kalau dulu waktu Komsel masih rajin, di khotbah umum saya sampaikan lagi di Komsel. Bahkan sebelum khotbah minggu saya sampaikan di komisi lagi, minimal dalam versi yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya itu mendarat begitu, saudara. Karena saya melihat bahwa firman Tuhan tidak cuma kita dengarkan, tetapi salah satunya adalah oleh kekhawatiran, maka mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi buah yang matang itu adalah tidak cuma setia dalam ibadah setiap minggu, tidak cuma setia ibadah dalam setiap minggu, apalagi yang tidak setia, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Setelah dia melakukan firman Tuhan, tahu bagaimana ucapan syukur yang dia sampaikan kepada Tuhan, berlanjut kepada sikap untuk melayani Tuhan. Jadi melayani itu harus panggilan betul hati yang terdalam. Kalau kita berdasarkan jadwal, nanti akan berakhirnya, kenapa tidak datang nak? Ya Pak Gem, karena saya tidak dijadwal, makanya saya nggak datang. Nah ini kan begitu rapuhnya iman daripada manusia pada akhir zaman ini. Dan kalau kita melihat di media sosial itu pengajaran-pengajaran luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mengencountering itu, saudara? Daripada saudara mempelajari apa itu Kristen progresif, mempelajari apa itu saksi Yehova, bagaimana mempelajari itu bidat-bidat tentang apa itu, dalam jangka waktu 3 tahun saudara akan sesat malahan. Tetapi yang menjadi filter adalah bagaimana kita mempelajari Alkitab. Nah, usul saya memang ketika dia sudah bertobat menjadi Kristen, ya sudah khotbahkan saja tentang kekristenan. Jangan khotbah agama yang lalu. Jadi itu yang membuat hiruk pikuk di Indonesia. Pendeta khotbah tentang agama lain. Terus kemudian seorang tokoh lain juga berkhotbah tentang Alkitab. Jadi itu kan membuat riuh gitu loh. Nah, jemaat kan kasihan.
Nah, jemaat itu kadang-kadang kan mencari video-video yang viral gitu loh. Dan mereka kalau tidak punya filter yang baik, kayaknya bener juga ya. Kayaknya bener juga ya. Berarti selama ini kita salah dong. Lah saudara sekalian, kita punya dasatita, kita punya pengakuan iman, ya, rasuli waktu itu masuk pada tahapan sampai mereka itu terus bersidang sampai beberapa kali berabad-abad itu untuk menentukan bahwa Alkitab adalah benar, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu berabad-abad sampai dikanonisasi namanya. Sampai akhirnya muncullah 6 kitab yang dipercayai sampai sekarang ini. Dan itu tidak ada salah, saudara. Ada beberapa Injil lain, ada beberapa kitab lain yang tidak dikanonisasi karena itu disinyalir tidak sesuai begitu loh. Adapun misalnya perjanjian lama ngomong begini, perjanjian baru begini, itu kan kisahnya beda-beda. Ada orang yang pertanyakan, itu Salomo istrinya 1000 loh. Yang resmi 700, yang tidak resmi 300. Itu kan orang yang dipakai Tuhan. Daud juga begitu, Abraham juga begitu, Yusuf juga begitu. Tetapi Tuhan perintahkan tetap bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Sudah diulang lagi. Nah, karena ketegar tengkukan daripada umat Israel, maka Musa kasih yang namanya surat untuk cerai. Nah, saudara sekalian, jadi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menjadi sebuah progresif iman yang disebut Kristen progresif ini. Yang penting bukanlah hanya mendengar firman tetapi memeliharanya. Firman Tuhan akan bertumbuh kepada tanah yang subur dan dikatakan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi kita itu targetnya adalah buah yang matang. Kita pernah waktu kecil mungkin bertani atau selama ini juga punya pohon buah. Yang kita pakai, yang kita petik, yang orang jual, yang kita akan konsumsi adalah buah yang matang. Ya, kecuali yang memang lagi hamil muda, nah itu yang mengkel dicari. Tetapi intinya buah yang matang. Nah saudara, kita kadang-kadang sudah menghasilkan buah tetapi nggak matang, nggak siap dikonsumsi oleh orang lain. Jadi ketika orang sampaikan sesuatu, kita juga nggak ngerti apa yang mesti dimamah, apa yang mesti dimakan, kita nggak jelas. Pengajarannya seperti apa, membuat mentah-mentah seperti itu. Kemudian penghambat pertumbuhan firman salah satunya adalah kekhawatiran. Ya, selain kekhawatiran juga kekayaan dan kenikmatan hidup yang membuat firman itu tidak berkembang. Nah, kalau kenikmatan hidup itu begini kira-kira. Kapan kita kembali bergumul dan juga mencari kehendak Tuhan, mencintai Tuhan, ketika kita sudah bergumul. Nah, makanya sebagai gembala bukan mendoakan supaya kita bergumul terus, tidak tentunya. Saya pengennya supaya diberkati semuanya lah, karena pekerjaan Tuhan juga butuh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang orang juga perlu gitu loh. Karena apa, dengan kita berkumpul untuk keluarga, semuanya bergumul di sini saya lihat. Saya nggak mau cerita satu-satu, tetapi intinya semuanya bergumul. Dan ketika pasca pergumulan itu kayak orang habis nyangkul berat, habis itu makan. Itu makan apapun enak begitu loh. Nah, ketika menyadari bahwa kemarin itu adalah pergumulan yang berat dan ketika kita menerima pertolongan Tuhan, itu ucapan syukur kita akan meluap. Jadi jalannya bagaimana? Kita kembali kepada firman Tuhan. Kok saya ngalamin kayak gini, firman-Mu bicara tentang apa ya? Firman-Mu berkata tentang apa ya? Tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, terus kemudian tentang kepahitan. Besok minggu saya berkhotbah tentang kepahitan hidup, kepahitan hati, yaitu sangat menular dan juga harus diatasi dengan baik. Kemudian saudara sekalian, penghambat pertumbuhan selain salah satunya adalah kekhawatiran. Buah akibat firman Tuhan tidak cukup hanya sampai berbuah saja, tetapi berbuah matang, siap dinikmati orang lain. Nah saudara, saya membutuhkan orang-orang yang memang menyampaikan apa-apa bisa dinikmati sama orang. Oleh sebab itu saya besok akan kupas bagaimana seseorang mesti memiliki hati yang baik, punya pengalaman traumatis yang sudah dihilangkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau tidak saudara, kita itu akan menjadi cemar. Hidup kita menjadi cemar, bagaimana kita bisa menjadi berkat orang lain. Kalau kita sendiri dari pikiran dan perkataan tidak bisa memberkati diri kita sendiri saudara.
Nah, tentunya ini membutuhkan orang-orang yang tidak sembarangan. Kemudian yang terakhir, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, di balik kekhawatiran kita, kita ingat kembali bahwa yang memelihara kita tidak cuma orang tua, tetapi semua hanya Tuhan yang memelihara kita. Amin. Semua adalah berkat Tuhan. Kita juga udah pernah kok kerja keras. Kita sudah banting tulang habis-habisan. Semua ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu dagang, semua ilmu kita tampilkan semuanya. Jadi saya teringat kepada yang sedang kita baca hari-hari ini, saudara. Kalau saya sudah share itu, bacalah. Jangan cuma di scroll. Pak Sigit apa sih itu? Esther apa sih itu? 1 Samuel. Baca. Supaya itu kita paham betul sejarahnya. Jadi sejarah sekilas yang kita pahami adalah bahwa Tuhan itu kadang-kadang membuat Israel itu menjadi kumpulan yang kecil, yang Tuhan mesti bersihkan, dicari orang-orang yang khusus, sehingga membuat ketika mereka lupa bahwa mereka besar dan bisa mengalahkan bangsa lain, takutnya lupa Tuhan. Sehingga membuat Tuhan bicara, ya sudahlah, biarkan bangsa ini semakin hari semakin kecil jumlahnya, tetapi justru dengan yang kecil itu Tuhan bisa berperkara atas mereka, sehingga tercetuslah firman bahwa engkau akan diam saja karena Tuhan yang akan melakukan sesuatu. Dan terjadi seperti itu. Nah, buat kita apa yang harus kita lakukan? Kemudian ada seorang juga janda Sarfat yang dia punya buli-buli dalam minyak, kemudian punya tepung yang cuma sedikit. Dan mereka gambarkan kalau ini sudah saya masak, kemudian anakku sama aku makan, kemudian habis dan mungkin kami akan mati. Tetapi seorang nabi minta dibuatkan roti bundar, dan ketika janda Sarfat ini memberikan tenaganya, waktunya, keahliannya untuk memberikan kepada sang nabi, maka berkat Tuhan melimpah atasnya luar biasa. Jadi saudara, di tengah-tengah kemiskinan kita bisa berpikir bahwa saya ini juga keturunan dari orang yang percaya, juga seperti janda Sarfat, yang di tengah-tengah ketidakadaan, dia mendahulukan Tuhan, mendahulukan hamba-hamba Tuhan. Maka terjadilah sebuah mujizat yang luar biasa. Ketika ingat masalah, ingat Tuhan. Itu yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita sedang bukan dikerjain Tuhan, tetapi Tuhan sedang mengerjakan hidup kita. Melalui sakit penyakit, melalui masalah hidup kita. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan, jangan sampai kita lari ke dukun, jangan sampai kita lari ke peramal dan sebagainya. Tujuan Tuhan adalah, nggak perlu kan dikasih untuk sakit, tidak perlu dikasih untuk masalah yang berat dalam hidupmu. Sebenarnya sejak awal engkau cari Tuhan itu sudah aman sebenarnya. Tetapi namanya manusia, di luar juga kita punya pergaulan yang begitu banyak sekali, usulan-usulan mereka juga kita dengar. Dan kita juga melihat juga ada orang-orang yang setia juga enggak, doa bahkan enggak, dia pelayanan juga enggak, tetapi hidupnya juga makmur. Nah, itulah yang membuat kita itu terkontaminasi, dan itu dipakai oleh iblis untuk mengganggu kita. Jadi kembali kepada kesimpulan, kalau kita cari Tuhan bukan karena pengen kaya, bukan pengen sehat walafiat dan sebagainya, tetapi hanya satu-satunya keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena orang-orang yang menyangkal Tuhan pun banyak yang kaya-kaya, saudara. Penyerahan diri kepada Tuhan sangatlah penting. Nah, apakah betul kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan sesungguh-sungguhnya, saudara? Kadang-kadang kita itu cuma lip service, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu, tetapi praktiknya enggak ada. Kalau berserah itu benar-benar telungkup, saudara. Kalau zaman perjanjian lama, orang berserah itu benar-benar berserah. Orang menari itu betul-betul menari, saudara. Kita kan gereja karismatik nih, ya. Kita bukan Protestan loh. Saya ingatkan, kita bukan Protestan, kita karismatik. Di mana pujian-pujian, tari-tarian itu kok digambarkan dalam Mazmur seperti Daud tuh seorang raja loh, yang harusnya jaim, saudara. Yang seharusnya dia duduk tenang begitu, tapi dia menari-nari.
Dan kalau kita melihat orang aslinya Israel menari-nari itu mirip kayak orang India, mirip kayak orang Afrika. Dulu pernah ada KKR di tahun-tahun 80 itu, saya melihat di Istora Senayan itu orang kulit hitam. KKR belum mulai, mereka udah keliling itu, saudara. Mereka menari-nari, berjoget-joget seperti itu. Itu adalah tanda daripada kesungguhan kita kepada Tuhan. Nah, apakah betul-betul kita ibadah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kadang-kadang saya melihat juga waktu doa orang nggak doa, waktu tepuk tangan orang nggak tepuk tangan, waktu dia menyembah dia juga nggak menyembah. Dan zaman sekarang gadget sangat-sangat mengganggu. Itu yang membuat konsentrasi kita buyar oleh karena gadget itu. Makanya anak-anak muda, berikan waktumu untuk gadget secara dewasa dan baik. Amin. Ada kekhawatiran, artinya harus ada penyerahan total kepada Tuhan. Siapa yang hari ini, detik ini, masih mengalami kekhawatiran, Tuhan tuntut dalam hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kapan orang menyerahkan diri secara total? Yang pertama yang saya lihat ya, karena pengalaman kita, orang yang mau operasi itu udah serahkan kayaknya tubuh jiwa roh dah. Udah total dah. Udah pesen-pesen lagi. Aduh. Nak, nanti gini ya. Nak, nanti gini. Aduh. Maka tangisan terjadi seperti itu. Nah, pokoknya orang kok sudah menjelang dipanggil Tuhan, itu rasanya penyerahannya total. Kalau masih kurang uang, masih kata Mami Cindy tadi mesti pindah kemana, itu ya pasrah sih, tapi ya masih ada opsi-opsi. Tetapi kok namanya nyawa, itu nggak ada opsi. Emang kita punya nyawa 3. Baik, kalau kita lihat orang ada ngebut atau bagaimana itu, wah kayaknya nyawanya double. Kita nggak ada nyawanya double. Itu pasrah betul-betul. Nah, makanya belum sampai kita direnggut untuk jiwa kita. Tuhan kasih persoalan cukup berat supaya tujuannya, mari nak bangun lagi mesbah keluarga. Mari duduk diam di kaki Tuhan pada saat pagi, saat malam hari. Doakan seluruh persoalanmu, keluargamu. Kalau pelayan Tuhan, serahkan jemaat Tuhan. Siapa di sini para pelayan Tuhan yang suka berdoa? Serahkan jemaat Tuhan. Mungkin kalau dikasih isian itu mungkin minim. Pokoknya didoakan cuma aku, anakku, bapakku, orang tuaku, mertuaku, udah. Yang lain enggak jadi persoalan. Nah, hari ini kita melihat satu persatu nih, punya persoalan toh. Semua perlu kita doakan. Saya kok mendoakan, ingat siapa doakan itu. Ingat siapa gitu. Nah, kita enggak akan pernah bisa cepat doa itu, saudara, kalau kita mengingat pergumulan orang lain. Nah, waktu kita sedang sakit, kita juga mendoakan orang sakit. Kita juga merasa kita juga, aduh, seharusnya itu kebalik. Seharusnya saya yang didoakan gitu ya. Tetapi inilah kekuatan saya untuk mendoakan yang sakit, tetapi saya juga dalam keadaan sakit. Itu luar biasa. Tetapi kalau orang nggak pernah sakit, mendoakan orang sakit itu asal. Orang yang nggak pernah bangkrut, mendoakan orang yang bangkrut juga asal. Asal berdoa saja begitu. Tanpa hati, tanpa belas kasihan. Nah, Yesus itu kenapa ketika melihat kota Yerusalem menjelang dia disiksa dan disalibkan, dia menangis di situ. Masih gul hatinya. Oleh karena dia punya hati terhadap kota itu. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita ada ruang kesaksian, kita ada media untuk ditampilkan kelelahan orang, bukan untuk membuat itu viral atau menjadi dipermalukan, tidak, tetapi inilah gambaran untuk manusia untuk didoakan. Nah, saran saya yang selanjutnya adalah ketika saudara punya pergumulan, jangan menjauh dari Tuhan. Setuju? Amin. Nah, pergumulan anak apa? Ini mau ujian toh? Ya, ujian oke semuanya. Habis itu ketika sudah dinyatakan naik atau lulus, apa yang kau pikiran lagi? Nah, ternyata kata orang setelah lulus itu adalah pergumulan yang paling berat. Harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan lulusannya, harus mendapatkan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh supaya mendapatkan panjangnya kerja itu jangan sampai kemalaman. Misalnya orang pulang jam 5. Ya, kalau di Depok itu nyampe rumah kan jam 5:30 udah nyampe.
Tetapi kok pulang jam 5, adanya di Tanjung Priok, nyampe rumah bisa jam 10 malam. Itu juga bergumul juga, apalagi perempuan. Iya kan? Jadi hidup ini masih panjang anak-anakku ya. Jangan kalian cuma hore-hore di sesi ini saja. Banyaklah menabung. Amin. Dengan cara apa? Jangan nabung di OVO, habis itu habis untuk makan lagi. Nabung di mana? Entah GrabFood setiap kali datang. Habis lagi. Nah, mulai berpikirlah bahwa ya kita nggak mendoakan yang bagaimana, tetapi ketika orang tua tidak bisa mendampingi kita dalam artian tidak mesti dia harus dipanggil Tuhan. Tetapi ketika pekerjaan sudah turun, sudah tidak ada income yang masuk lagi, kalian berpikir nggak untuk melakukan apa lagi? Nah, itu adalah menjadi kekuatan kalian untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan dan masa depan kita. Matius 10 ayat 29-31 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah saudara, bedanya kita sama burung apa? Kalau burung itu dia cuma punya otak, akal, dan sebagainya. Tetapi saya suka dengan dunia binatang. Saya melihat bagaimana YouTube memberikan tentang dokumen itu ya. Luar biasa loh binatang itu ya. Jadi saya teringat dengan salmon. Salmon itu ada di samudra Pasifik misalnya ya. Dan mereka adalah ikan yang mahal. Tetapi salmon yang dibudidayakan itu lebih buruk mutunya dibanding di alam liar. Kenapa? Salmon yang sudah ada di perairan Laut Pasifik itu, waktu dia harus beranak cucu, maksudnya beranak saja, dia harus kembali kepada air tawar. Nah, waktu dia dari samudra ke air tawar itulah yang kita sering lihat para pemburu beruang itu yang nyaplok-nyaplokin itu tuh. Jadi mereka tuh harus kembali kepada kampung halaman. Kayak misalnya ibu-ibu sudah sampai di Depok, kampung halaman kan Medan. Itu jauh ya, Bu Herma ya. Kemarin luar biasa itu. Jadi mesti sampai ke sana. Dan kemudian banyak tantangan, banyak yang mati juga diterkam oleh beruang itu. Nah, ketika mereka sudah di air tawar itu, mulailah dia itu kawin, kemudian dia melahirkan, bukan melahirkan, dia mengeluarkan telur-telur, ya. Nah, telurnya cukup banyak. Kalau kita itu kan kembar 3 aja udah viral itu, apalagi sampai 7 gitu ya. Nah, mereka itu ribuan, sehingga ketika mereka harus melahirkan telur-telur itu mereka kecapean dan bisa jadi ibunya meninggal di situ. Oleh karena nggak kuat lagi. Kemudian anak-anak itu yang masih kecebong itu masih di air tawar dengan kantung yang gede itu untuk makan dia. Nah setelah itu sampai umurnya sudah cukup lumayan dewasa, dia dia mengarah kepada samudra lagi. Itu tantangan lagi. Dan kemudian sesampai di samudra nanti, ketika dia sudah usia untuk bisa beranak pinak, dia balik lagi ke kampung halaman. Makanya salmon tuh mahal. Ya, nah anak-anakku sekalian, jadi kita berpikir bahwa hewan itu hanya sekilas itu. Tetapi ketika mereka meninggal, ya mereka tidak punya kekekalan lagi, nggak ada itu ya. Nah, kita melihat di sini adalah perbandingan adalah burung pipit. Nah, bedanya kita dengan burung pipit adalah mereka burung pipit itu tidak punya adat istiadat, tidak punya kebudayaan, tidak punya, pokoknya burung pipit dimanapun lahir itu akan mirip-mirip begitu ya. Suaranya mirip, cara terbangnya mirip, mereka punya sarang juga mirip begitu. Beda sama manusia. Kita lahir di Depok misalnya, tetapi keturunan orang Medan, itu akan beda lagi. Kemudian saya misalnya melihat orang Jawa yang dia itu lahir di Medan, kemudian sekitarnya juga lingkungan orang Medan, Bataknya kental juga itu. Demikian pula ketika seorang anak diambil sebagai anak sambung orang bule misalnya, dia juga Inggrisnya juga pandai dan pinter begitu loh. Nah bedanya kita itu adalah punya akal dan pikiran.
Jadi nggak bisa, wah burung pipit tadi dipelihara, masa kita enggak. Memang betul Tuhan bandingkan itu, tetapi bedakan bahwa kita punya usaha untuk berkarya bagi Tuhan. Jadi saya sekalian, bagi jemaat Tuhan, memang harus ada kekhawatiran supaya kita juga sehat, supaya kita cerdas juga untuk memilih untuk masa depan kita. Nanti ingatkan saya untuk mendoakan yang mau ujian akhir dan kemudian mau mencari sekolah maupun tempat kampus ya. Nanti kita akan doakan di depan jemaat, kita mengiringi anak-anak kita supaya masa depan mereka cemerlang diberkati oleh Tuhan. Tentunya gereja Tuhan tidak sampai di tataran kita, tetapi kita membutuhkan anak-anak yang cerdas, tetapi yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan pada sore hari ini. Mari kita